Nah ini kita lihat kan, eh, ada beberapa pertanyaan nih, misalnya kan aku bilang nggak semua pertanyaan bisa dikerjain kan, jadi ada yang nggak relevan gitu kan dengan kondisi perusahaan kita. Nah kayak gini nih, ini kelihatan ya mudah-mudahan ya. Nah ini kan apakah PJT memiliki sertifikat pelatihan CDAKB? Di sini aku bikin NA karena memang aku sendiri nggak pernah ikut pelatihan CDAKB, jadi aku itu belajar sendiri, autodidak ya, jadi ngulik sendiri gitu, belum pernah ngikut sama sekali ngikut pelatihan CDAKB. Tapi 2019 aku udah pernah pengajuan CDAKB yang masih pakai sistem alur yang lama ya, yang Kemenkes itu masih turun audit kan. Kalau yang ini kan evaluasinya dokumen kan, jadi langsung di website itu kan. Nah jadinya memang udah tahu alurnya gitu, apa yang harus dikerjain gitu kan. Nah kalau yang ini apa nih, ini 1.21 kan, tersedia deskripsi tentang sistem yang digunakan. Betul, yang ini nggak ada nih, yang ini nggak ada, aku juga bingung kan. Ya udah NA kan aja gitu. Lalu yang ini kan, apakah perusahaan memiliki daftar waktu retensi setiap rekaman sesuai dengan umur guna? Nggak ada juga, jadi aku NA kan juga. Ya, lalu yang ini juga NA. Ini juga. Nah, ini NA nih. Jika menggunakan forklift, apakah operator memiliki sertifikat izin operasional SIO forklift dan masih berlaku? Nah, kalau yang ini forklift yang kami pakai itu bukan yang pakai listrik ya, jadi masih pakai tenaga manual, pakai apa ya, pakai pegas ya gitu, jadi masih pakai engkol gitu, harus dipakai tenaga manual lah gitu. Kalau yang ini kan juga kan sama kan, aku yang akan juga, apakah forklift yang digunakan dalam gudang menggunakan sumber penggerak listrik atau baterai? Tidak, jadi tidak menggunakan ini. Tapi kalau kita jawab tidak, itu nanti si verifikatornya tulis tuh keterangannya, maksudnya poinnya tetap dihitung. Jadi cantumkan link bukti pemenuhan gitu kan, jadi tetap diminta kalau kita jawab tidak. Jadi kalau memang yang nggak relevan dengan kondisi perusahaan, nah itu dijawabnya NA aja gitu. Jadi seperti itu. Kalau yang ini kan, nah ini, jika tidak memiliki bengkel atau workshop sendiri, apakah kerjasama dengan pihak ketiga kan? Nah ini aku jawab NA karena kami punya bengkel sendiri, jadi kami nggak menggunakan bengkel dari pihak ketiga gitu. Nah ini aku juga NA nih, apakah instalasi listrik di bengkel terhubung dengan pembumian grounding? Yang ini sebenarnya aku bingung, tapi udah aku bikin NA aja sih. Nanti pembuktiannya sulit lagi kan kalau instalasi listrik di bengkel terhubung dengan pembumian, itu harus gimana gitu kan, aku juga belum mengulik juga sih dah. Jadi yang ini aku NA kan aja sih. Nah yang ini aku NA kan karena kami non PIE ya, bukan pemilik izin edar, jadi kotaknya nggak ada sih. Tapi kalau mungkin teman-teman SOP-nya lengkap, ya udah cantumin aja. Ya ingat ya, disesuaikan dengan kondisi perusahaan gitu. Nah ini aku enakan gitu. Jadi karena memang termohigronya nggak ada yang di depan pintu ya, tapi kalau teman-teman ada yang di depan pintu ya udah cantumin gitu. Nah ini khusus untuk distributor pemilik izin edar produk impor, karena kami bukan pemilik izin edar, nggak ngimpor juga, jadi aku enakan gitu. Ya pokoknya nanti disesuaikan lah dengan kondisi perusahaan masing-masing ya gitu ya. Nah setelah itu kan, nah baru nih kan tadi kan nilainya kan 105 ya, udah 80,77 kan, ini diperbaiki sedikit lagi kan, ada sekitar 2 poin kalau nggak salah. Bisa yang lainnya aku NA kan gitu, karena memang nggak sesuai, nggak relevan aja dengan kondisi perusahaan kita kan. Nah ini nilainya udah sama, beda dikit sih, jadi 83,85% kan. Nah tadi kan udah 80, tapi di websitenya setelah website Seralkes ya,
udah aku submit lagi kan. Nah, aku ada tuh tulis di kolom ini kan, misalnya udah perbaikan gitu kan. Lalu aku bertanya tentang, nah kalau ada yang teman-teman yang tahu standar nilai, jadi semacam acuan nilai atau patokan nilai lah, kalau lolos sertifikasi CDAKB itu nilainya harus berapa. Kalau nggak salah sekitar 80-an. Seharusnya sih ini udah memenuhi standar sih, karena tadi aja aku udah 80,77 kan. Nah ini diperbaiki sedikit ya 80-an juga jatuhnya. Jadi sebenarnya sih nilainya udah bagus, karena yang lainnya kan kita udah NA kan ya. Nah kayak gini kan audit kan, kami nggak pakai audit pihak ketiga gitu, jadi nggak ada NA gitu kan, jadi kan nggak bisa dikerjakan kan memang kan. Kayaknya sih memang nilai keseluruhannya seharusnya sih acuannya sih 100, persentase nilainya mungkin sekitar ya 80-an sih harusnya ya, mungkin ya. Tapi ini nilainya juga udah bagus kan. Jadi segini aja sih videonya. Jadi kalau teman-teman yang masih ngerjakan ya semangat lah kan, pasti, dan usahakan memang ada progres gitu. Ekspektasinya jangan terlalu besar amat. Maksudnya misal dari 40 kemudian naik ke 45 ya nggak apa-apa, pelan-pelan tapi berjalan gitu kan. Ada perubahan gitu kan. Kalau ini kan aku kan udah di sini nih. Nah, udah di yang tadi ini kan, yang balasan dari ini udah 105 poin, 80,77. Oke deh. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain juga bisa mendapatkan nilai 80-an ya, pokoknya nilainya bagus lah gitu. Oke. Nah, udah sih, ini sih videonya. Oke, mantap.